Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani dengan NIM 8603941005 dari Prodi PGSD semester 2 UPBJJ Semarang Solo Cepuraya. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dalam topik ini terdapat 4 komponen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat pendidikan agar berjalan sesuai dengan nilai dan tujuan yang benar. Pendidikan juga harus memiliki dasar ilmiah sehingga belajar tidak dilakukan secara asal, tetapi juga berdasarkan pada penelitian dan teori pendidikan. Selain itu, filsafat juga membantu untuk membentuk nilai moral dan karakter siswa seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Artinya, pendidikan yang bermakna mampu memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa. Karena pembelajaran tidak hanya teori saja, tetapi dikaitkan pada kehidupan dari penerapan ilmu tersebut. Seperti contoh yaitu pada mata pelajaran IPA. Guru dapat memberikan pembelajaran dengan praktik kepada siswanya, yaitu menanam tanaman dengan disiram setiap hari dan tidak disiram sama sekali, atau tanaman yang terkena sinar matahari dan tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Dari situ, siswa dapat memahami bahwa ilmu yang dia pelajari juga bermanfaat bagi kehidupan nyata. Sehingga pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu karena muncul berbagai pemikiran baru tentang cara belajar yang lebih kreatif, efektif, serta sesuai dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis, karena filsafat ilmu itu dapat digunakan untuk membedah persoalan pendidikan dari 3 sisi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat atau dasar dari pendidikan dan apa yang ingin dicapai dari pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana cara belajar itu. Jadi, epistemologi itu berkaitan dengan metode dan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan manfaat dari ilmu, bahwa pendidikan itu harus memberikan manfaat bagi kehidupan nyata. Dengan ketiga sisi ini, kita bisa memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam. Yang keempat yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat kita lihat dari kurikulum Merdeka ini. Pada kurikulum ini tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja, tetapi juga kreativitas dan kemampuan berpikir secara kritis peserta didik. Dari contoh ini dapat membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik saja. Contoh lainnya yaitu pada pembelajaran. Seorang guru menggunakan metode pembelajaran secara aktif seperti diskusi, presentasi, agar peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran. Contoh lainnya yaitu dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa siap dalam menghadapi tantangan zaman. Dari topik pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu saling menguatkan. Filsafat ilmu itu memberi dasar dan arah, sedangkan pendidikan memberi pengalaman nyata yang membuat filsafat ilmu terus berkembang. Karena itu, keduanya penting untuk membangun pendidikan yang bermakna dan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.